Nama Jayabaya selalu dibungkus misteri. Dalam sejarah Jawa, ia dikenal sebagai Raja Besar Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Tetapi, dalam memori rakyat, ia hidup jauh lebih besar daripada sekadar seorang penguasa. Ia dipandang sebagai sosok yang memiliki mata batin menembus masa depan. Seseorang yang menerima wangsit dari langit. Banyak masyarakat Jawa percaya bahwa Jayabaya bukan hanya raja, tetapi juga resi. Seorang yang tersambung dengan dimensi gaib dan diberi kemampuan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Episode pertama dari perjalanan ini dimulai dari masa pemerintahannya. Ketika Kediri berada pada puncak kejayaan, catatan sejarah menggambarkan era itu sebagai masa kemakmuran, seni, sastra, dan spiritualitas yang berkembang pesat. Namun, di balik ketenangan itu, Jayabaya dikenal sering menyendiri. Beberapa babat menggambarkan ia pergi ke tempot-tempot sunyi gunung, sungai, dan hutan untuk bersemedi. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar ia lihat. Tetapi setelah bertahun-tahun tapa, ia mulai menyampaikan serangkaian ramalan yang hingga hari ini membuat bulu kuduk berdiri. Wangsit Jayabaya tidak sekadar nubuat biasa. Banyak di antaranya dianggap terlarang untuk dibacakan secara sembarangan karena mengandung gambaran kehancuran, perubahan besar, dan kedatangan kekuatan asing yang menggagakak tatanan Nusantara. Beberapa ramalannya dianggap terlalu akurat untuk ukuran naskah kuno. Kedatangan bangsa berkulit putih, penjajahan panjang, perang besar yang melibatkan teknologi aneh, hingga munculnya pemimpin yang membawa Nusantara menuju kejayaan kembali. Generasi demi generasi membaca ramalan itu dengan rasa takut bercampur takjub. Namun, sebelum kita masuk ke bagian-bagian paling gelap dan paling kontroversial dari ramalannya, penting untuk memahami mengapa Jayabaya bisa menghasilkan nubat-nubat seperti itu. Masyarakat spiritual Jawa percaya bahwa seorang raja tidak hanya memimpin secara duniawi, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Jayabaya dianggap sebagai raja yang memiliki kesaktian batin yang sangat kuat. Kemampuannya menembus masa depan dianggap sebagai jalan untuk memperingatkan keturunannya mengenai badai besar yang akan menimpa negeri ini. Dalam beberapa naskah, Jayabaya diyakini pernah mengatakan bahwa ramalan yang ia sampaikan bukan berasal dari pikirannya sendiri, melainkan dari suara lanhit, satu istilah yang membuat banyak orang menghubungkannya dengan ilmu tingkat tinggi dalam tradisi Jawa. Apakah itu malaikat, leluhur gaib, atau sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, setelah ia kembali dari semedinya, arah sejarah puluhan abad ke depan terasa sudah digambarkan olehnya. Episode berikutnya akan masuk pada ramalan-ramalan awal yang disampaikan Jayabaya Nubuat, yang menjadi pondasi dari seluruh naskah Jayabaya yang kita kenal hari ini. Di lereng barat Kediri, tepat di sebuah dataran sunyi yang ditutupi kabut pagi, tersimpan sebuah manuskrip kuno yang dipercaya sebagai peninggalan langsung dari Prabu Jayabaya. Naskah itu tidak pernah diumumkan secara terbuka, bahkan para ahli sejarah pun tidak sepenuhnya sepakat bahwa benda tersebut benar-benar ada. Namun, legenda turun-temurun masyarakat Kediri mengisahkan bahwa ramalan paling gelap Jayabaya tidak pernah disampaikan kepada rakyatnya. Sebaliknya, ia menuliskannya dalam sebuah kitab rahasia yang hanya boleh dipegang oleh penjaga tertentu mereka yang disebut sebagai Wiku Penantang Takdir. Naskah itu diyakini tidak hanya memuat ramalan sederhana, melainkan petunjuk tentang perubahan besar Nusantara, masa-masa kekacauan, dan tanda-tanda munculnya penguasa baru yang kelak mengguncang seluruh tatanan. Karena itu, kitab tersebut dikatakan diselimuti kekuatan gaib yang tidak dapat dijamah oleh sembarang orang. Bahkan para sesepuh percaya bahwa siapapun yang mencoba membuka isinya tanpa restu akan kehilangan akal sehatnya. Menurut kisah para tetua, kitab itu berada dalam sebuah ruangan batu di dalam gua yang hanya dapat terlihat pada waktu-waktu tertentu. Pada saat itu pula, cahaya matahari akan menembus celah-celah batu, menerangi dinding penuh simbol-simbol Jawa kuno yang dipercaya sebagai sistem penyandian Jayabaya. Ramalan dalam naskah itu tidak bersifat umum, melainkan lebih spesifik tentang kedatangan bangsa-bangsa asing, runtuhnya peradaban tua, dan munculnya era baru di mana manusia akan dirantai oleh cahaya dari benda tanpa jiwa. Sebuah deskripsi yang oleh beberapa penafsir modern dikaitkan dengan teknologi masa kini.
Namun, yang paling membuat naskah itu ditutup rapat adalah ramalan tentang masa kehancuran. Ketika tanah Jawa dilanda kekacauan hingga garis keturunan kerajaan hancur sepenuhnya. Inilah bagian yang dianggap sebagai ramalan terlarang. Karena jika dibuka ke publik, dipercaya akan memicu ketakutan besar dan bahkan kekacauan sosial. Selain cerita tentang isinya, legenda lain mengisahkan tentang para penunggu yang menjaga kitab tersebut. Mereka bukan manusia biasa, melainkan makhluk gaib berbentuk manusia berwajah kabur. Sering terlihat di sekitar lereng saat tengah malam. Mereka tidak menyerang, namun hanya mengawasi, seolah memastikan bahwa batas antara dunia manusia dan pengetahuan terlarang tetap terjaga. Sementara itu, di balik cerita-cerita mistis itu, tersimpan pertanyaan besar yang membuat banyak peneliti penasaran. Jika ramalan Jayabaya tentang zaman modern terbukti tepat satu persatu, lalu adakah ramalan yang belum terungkap, yang mungkin sedang menunggu waktunya untuk terjadi? Dan yang lebih menakutkan lagi, siapa sebenarnya yang kini memegang kitab itu? Dan apakah mereka akan membukanya atau menyimpannya sampai dunia berada di ambang kehancuran? Dalam sejarah panjang Nusantara, tidak ada naskah yang dijaga seketat ramalan Jayabaya. Banyak orang hanya mengenal beberapa bait yang tersebar secara lisan. Namun sesungguhnya ada bagian-bagian tertentu yang tidak pernah dibacakan di depan umum, bahkan para pujangga keraton sekalipun enggan menuliskannya secara utuh. Episode ini membahas salah satu bagian paling misterius. Kitab Pusaka Jayabaya yang disebat sebut pernah disimpan dalam inti keraton Kediri dan kemudian menghilang bersama runtuhnya kekuasaan. Sejarawan meyakini bahwa kitab itu bukan sekadar kumpulan ramalan, tetapi dibagi menjadi 3 bagian. Ramalan masa dekat, masa jauh, dan masa yang tidak boleh disampaikan sebelum tanda langit muncul. Bagian terakhir inilah yang dianggap terlarang karena memuat petunjuk tentang kehancuran dan kemunculan sosok-sosok besar yang kehadirannya bisa mengubah tatanan dunia. Menurut cerita tua, para raja setelah Jayabaya selalu menyimpan bagian itu rapat-rapat, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi menjaga ketenangan rakyat. Sebab, jika ramalan itu tersebar, masyarakat bisa hidup dalam ketakutan dan kecurigaan tanpa akhir. Saat Kediri jatuh, kitab itu tidak ditemukan. Namun jejaknya muncul kembali di era Majapahit. Konon, seorang empu sakti yang pernah menjadi penasihat kerajaan menemukan lembaran-lembaran ramalan yang terbakar sebagian. Seolah ada seseorang yang sengaja menghapus bagian tertentu. Meskipun tidak lengkap, isinya tetap menggetarkan. Ia menuliskan tanda-tanda keruntuhan besar, munculnya bangsa asing dari arah matahari tenggelam, pudarnya kejayaan Nusantara, lalu bangkitnya kembali negeri ini di masa jauh setelah era kehancuran panjang. Ada pula bagian yang menyebut tentang raja tanpa mahkota, sosok yang membawa perubahan besar tapi tidak memerintah dari istana. Sifatnya penuh teka-teki, dan para ahli masih memperdebatkannya hingga sekarang. Para raja Majapahit tidak pernah membiarkan isi naskah itu dibaca rakyat. Bahkan para bangsawan hanya mengetahui sebagian kecil saja. Lembaran-lembaran itu akhirnya ditutup, disimpan, dan dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah Majapahit runtuh, kitab itu kembali hilang tanpa jejak. Banyak pencari spiritual menghabiskan hidup untuk menemukan naskah itu, namun tidak ada yang berhasil. Sebagian percaya bahwa kitab itu sudah musnah. Sebagian lain yakin bahwa ia masih ada di tangan para penjaga gaib yang mewarisi ilmu leluhur. Namun ada satu hal yang pasti. Meski naskah itu lenyap, pengaruhnya tetap hidup melalui ramalan yang bocor ke masyarakat. Banyak ramalan Jayabaya yang mulai terjadi satu persatu, membuat sebagian orang bertanya, jika ramalan yang terbuka saja sudah terbukti, lalu bagaimana dengan ramalan yang tersembunyi? Episode berikutnya akan membahas bagian-bagian ramalan yang dianggap terlarang karena terlalu berbahaya untuk dibacakan secara umum. Angin malam pegunungan Kediri berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan. Pada masa itu, ketika kerajaan masih berdiri megah, Prabu Jayabaya sering memilih untuk menyendiri jauh dari hiruk-pikuk istana. Ia sadar bahwa ramalan yang melintas dalam benaknya semakin berat, semakin tajam, dan semakin sulit dijelaskan hanya dengan nalar manusia. Ada saat-saat tertentu ketika getaran alam seakan memanggilnya, seolah mengajak sang raja menuju tempat di mana batas dunia kasat mata dan gaib saling bersentuhan. Pada suatu malam yang sunyi,
Jayabaya mengikuti getaran itu. Kakinya melangkah menuju sebuah hutan keramat yang tidak pernah dimasuki sembarang orang. Tempat itu dikenal sebagai Alas Wanarata, sebuah wilayah yang diyakini menjadi persinggahan makhluk halus dan para penjaga takdir. Pepohonan raksasa menjulang seperti pilar purba, dan setiap langkah Jayabaya seolah menggemakan bisikan tak terlihat. Cahaya bulan tertutup awan, menyisakan gelap yang menelan seluruh pandangan. Namun, Jayabaya tetap berjalan. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa malam itu bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan panggilan dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Tak lama kemudian, ia memasuki sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di situ, kabut bergerak melingkar seperti pusaran energi. Dari dalam pusaran itulah muncul sosok asing. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa, berbalut jubah gelap yang tampak berubah warna mengikuti hembusan angin. Wajahnya tak terlihat, seperti tertutup bayangan yang menolak diterangi cahaya. Dialah sang penjaga waktu, makhluk halus yang disebutkan hanya dalam kitab-kitab rahasia para Brahmana. Makhluk yang tidak terikat masa kini, masa lalu, atau masa depan. Kehadirannya biasanya menjadi pertanda bahwa seseorang dipilih untuk menerima beban besar. Ketika sosok itu berdiri di hadapan Jayabaya, seluruh hutan menjadi diam. Tidak ada suara burung malam, tiada hembusan angin, dan bahkan detak jantung pun seakan melambat. Energi yang dipancarkan sang penjaga waktu membuat waktu di tempat itu seperti berhenti total. Tanpa suara, tanpa bibir yang bergerak, makhluk itu memancarkan pesan ke dalam hati Jayabaya. Bukan kalimat, melainkan gambaran fragmen-fragmen masa depan yang berkelip seperti cahaya petir. Jayabaya melihat kejayaan Nusantara, lalu kehancurannya, melihat kedamaian berubah menjadi penjajahan, melihat raja-raja tumbang, rakyat melarikan diri, dan tanah Jawa dipenuhi api peperangan. Namun, ada hal lain yang membuat tubuhnya bergetar. Sosok asing berkulit cerah, bersenjata api, dan memakai sepatu dari kulit, datang dari arah barat. Mereka menjejak tanah Jawa dengan langkah keras, membawa teknologi yang tak dikenal penduduk setempat, meruntuhkan tatanan lama seakan itu hanyalah bangunan pasir. Jayabaya menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar gambaran acak, melainkan perintah untuk mencatat. Sang penjaga waktu menuntutnya menyampaikan ramalan tersebut kepada generasi masa depan, agar mereka bersiap menghadapi badai besar yang kelak datang. Ketika gambaran itu sirna dan sosok penjaga menghilang bersama kabut, Jayabaya berdiri sendiri di tengah hutan. Napasnya berat, dadanya sesak oleh beban yang baru saja diamanatkan kepadanya. Ia tahu bahwa malam itu adalah titik awal dari rangkaian ramalan besar, ramalan yang kelak disebut sebagai Jayabaya Suci, namun juga paling terlarang untuk dibicarakan secara sembarangan. Jayabaya menunduk, memohon kekuatan kepada Sang Maha Pencipta, sebab mulai malam itu, hidupnya tidak lagi hanya sebagai raja, melainkan penjaga takdir Nusantara. Sore itu, langit Kediri tampak berwarna tembaga, seolah menyimpan sesuatu yang berat di balik awan yang perlahan bergerak. Di dalam sebuah pendapat tua yang dikelilingi pepohonan jati, Ki Sura duduk bersila sambil memandangi bara api kecil di hadapannya. Bara itu tidak sekadar alat penerang, melainkan media untuk membaca jejak masa yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setelah perjalanan panjang menelusuri manuskrip kuno, ia kini tiba pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ramalan Jayabaya. Ia menemukan petunjuk bahwa para wali di tanah Jawa pernah menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari ramalan itu, karena dianggap terlalu berbahaya untuk diketahui umum. Ki Sura menutup mata. Dalam hening, ia merasakan getaran halus, seolah ada yang ingin muncul dari balik tabir waktu. Cahaya samar terbentuk di dalam pikirannya, memunculkan gambaran sebuah pertemuan di masa lalu di mana para wali besar berkumpul dalam lingkaran rahasia. Dalam pertemuan itu, mereka membahas naskah Jayabaya, terutama bagian yang menyebutkan huru-hara besar, perang batin manusia, dan kedatangan sosok berwibawa yang berjalan sendirian di tengah kehancuran dunia. Para wali sepakat untuk tidak mengajarkan bagian itu kepada rakyat biasa, sebab mereka tahu, bila ramalan tersebut sampai ke telinga orang-orang yang haus kekuasaan, ia bisa menjadi alat untuk menipu dan menguasai. Namun, bukan hanya itu. Ki Sura juga merasakan bahwa para wali meninggalkan petunjuk tersembunyi, kode, simbol, dan syair yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar siap secara batin. Petunjuk itu tersebar di berbagai tempat suci,
di lereng Gunung Wilis, di gua-gua sunyi Pacitan, hingga di petilaisen keramat di sepanjang pantai selatan. Dan kini, satu persatu, Ki Sura berhasil menemukannya. Namun setiap temuan baru selalu diikuti gangguan gaib, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya. Bara api di depannya mendadak bergoyang kencang. Ki Sura membuka mata. Napasnya tertahan. Ada bayangan hitam muncul di sudut pendapa makhluk halus berwujud raksasa kecil dengan mata merah menyala. Ia bukan musuh, tapi penjaga. Dengan suara berat yang seperti bergema dari dasar bumi, makhluk itu berkata, "Jangan lanjutkan pencarianmu, Ki Sura. Ada bagian ramalan yang bahkan para wali pun sepakat untuk dikubur selamanya." Ki Sura menatap tajam. Ketakutan sempat merayap. Namun rasa penasaran dalam dirinya jauh lebih kuat. Ia membungkuk sedikit, memberi salam, lalu menjawab lirih, "Aku hanya mencari kebenaran, bukan kekuasaan." Makhluk itu tidak membalas. Perlahan tubuhnya melebur menjadi asap hitam dan hilang dalam sekejap. Tapi pesan yang ia tinggalkan membuat suasana pendapa semakin berat. Dalam hati Ki Sura sadar, jika makhluk penjaga saja turun tangan, berarti bagian ramalan yang ia dekati bukan sekadar ramalan biasa. Itu adalah kebenaran yang bisa mengubah arah Nusantara. Dan ia tahu, perjalanan berikutnya akan semakin berbahaya. Aroma malam di tanah Jawa perlahan berubah. Orang-orang tua di desa mulai sering berbisik, "Iki wis mlebu zaman edan." Dan mereka mengatakan, itu bukan sekadar keluhan, melainkan tanda bahwa ramalan Jayabaya tentang zaman edan telah mulai terlihat satu persatu, tepat seperti yang pernah ditulis ratusan tahun lalu. Episode ini mengulas bagaimana berbagai fenomena sosial, moral, dan spiritual yang terjadi saat ini tampak selaras dengan nubuat yang selama ini dianggap terlarang untuk dibicarakan secara terbuka. Jayabaya pernah meramalkan bahwa akan datang suatu masa di mana benar dan salah menjadi kabur, di mana orang yang jujur dianggap bodoh, sementara orang yang curang dipuji. Zaman ini digambarkan sebagai masa ketika manusia saling berlomba-lomba dalam nafsu, materi, dan kekuasaan, hingga nurani tak lagi punya tempat. Dalam berbagai manuskrip kuna, zaman edan disebut sebagai periode ketika ulang-aling hilang, yaitu hilangnya pagar moral yang dulu menjadi penuntun kehidupan masyarakat Jawa. Kini, jika kita melihat kehidupan modern, berita palsu di mana-mana, kemunafikan dianggap strategi, perilaku culas justru dipuji sebagai kecerdikan. Banyak orang mengejar kekayaan tanpa peduli dampaknya. Orang yang ingin hidup benar seringkali dianggap tidak realistis. Fenomena ini seakan mengulang kata-kata kaya baja, sing nyimpang bakal unggul, sing lurus bakal kalah. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau kita benar-benar sedang memasuki zaman yang diramalkannya? Jayabaya juga pernah menyebut bahwa suatu masa nanti, ketika teknologi berkembang pesat, dunia akan terasa sempit. Orang bisa berbicara dengan yang jauh seakan di sampingnya, dan berita dari belahan bumi lain menyebar hanya dalam sekejap. Dulu, ramalan ini dianggap mustahil. Tetapi kini, telepon, internet, dan media sosial menjadikan batas geografis hampir tidak berarti. Dunia memang sudah nyusut, seperti nubuat Jayabaya. Namun yang lebih menakutkan adalah gambaran tentang kekacauan batin manusia. Jayabaya menyebut bahwa pada masa itu, banyak orang akan mengalami kegelisahan. Luar biasa, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, selalu merasa tertekan walaupun hidup jauh lebih mudah daripada generasi sebelumnya. Inilah zaman ketika manusia kehilangan kedalaman spiritual, kehilangan makna, dan kehilangan jati diri. Segalanya serba cepat, tetapi hati manusia terasa semakin kosong. Di tengah kekacauan ini, Jayabaya mengatakan hanya orang-orang yang tetap menjaga iman, akhlak, dan hati yang bersih yang akan selamat. Wong eling lan waspada, itulah kunci agar tidak hanyut dalam kegilaan zaman. Ramalan ini bukan sekadar peringatan gelap, melainkan arah agar manusia tetap waras ketika dunia mulai terguncang. Apakah semua ini sekadar interpretasi? Ataukah ini benar-benar awal dari zaman edan seperti yang Jayabaya peringatkan? Di episode berikutnya, kita akan membahas bagian paling sensitif dari ramalan. Jayabaya nubuat tentang masa peralihan besar yang konon menjadi puncak dari semua pertanda. Di era ketika masa depan masih dianggap sebagai rahasia para dewa, Jayabaya menuliskan sesuatu yang jauh berbeda dari ramalan yang pernah dikenal manusia. Ramalannya bukan sekadar menyebut nama tokoh atau peristiwa,
Tetapi, tanda-tanda, petunjuk halus yang tersembunyi di antara perubahan alam, perilaku manusia, hingga kegelisahan bumi Nusantara. Episode ini mengupas bagian ramalan yang selama berabad-abad dianggap paling berbahaya. Tanda-tanda yang akan muncul menjelang perubahan besar Nusantara. Dalam naskah kuno yang disimpan para penjaga keraton, disebutkan bahwa langit Nusantara akan menunjukkan perubahan yang bukan sekadar fenomena alam. Ramalan itu menggambarkan langit yang sering murka, penuh kilat tanpa hujan, angin panas yang turun dari arah barat laut, serta bintang-bintang yang terlihat bergerak tidak wajar. Pada masa kerajaan, tanda-tanda ini dianggap sebagai pertanda keretakan tatanan dunia. Namun seiring zaman berganti, sebagian ahli menafsirkannya sebagai simbol kekacauan global, perubahan iklim, perang, hingga teknologi yang mengubah wajah bumi. Tidak hanya langit, Jayabaya juga meramalkan perubahan bumi Nusantara sendiri. Tanah akan semakin sempit karena manusia terus mengejar kekuasaan. Gunung-gunung yang dulu diam akan tiba-tiba bergejolak, seolah menyuarakan kemarahan alam terhadap perilaku manusia. Air sungai yang dulunya jernih berubah keruh, membawa pesan bahwa masyarakat Nusantara telah melupakan jati dirinya. Banyak yang menafsirkan bagian ini sebagai ramalan tentang kerusakan lingkungan, penebangan hutan, dan banjir bandang yang kini kian sering terjadi. Tanda ketiga, dan yang dianggap paling misterius, adalah perubahan hati manusia. Jayabaya menggambarkan masa ketika manusia hidup dalam keadaan terbalik. Mereka yang seharusnya memimpin malah menyesatkan, sementara yang seharusnya dihormati justru dicela. Orang jujur dianggap bodoh, dan orang licik dipuja seakan pahlawan. Pada masa kerajaan, para resi menyebut ini sebagai zaman edan, zaman ketika nilai-nilai moral runtuh dan manusia kehilangan arah. Dalam tafsir modern, bagian ini sering dianggap sebagai gambaran krisis moral, perpecahan sosial, dan hancurnya kepercayaan pada pemimpin bangsa. Fenomena ini bukan sekadar terjadi di satu wilayah, tetapi merata di seluruh Nusantara, seolah menjadi tanda bahwa ramalan itu mulai bergerak mendekati kenyataan. Namun, Jayabaya tidak hanya memberi tanda kehancuran. Di balik semua itu, ia menuliskan bahwa tanda-tanda ini bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menyadarkan. Sebab, setiap kejatuhan selalu menjadi awal dari kebangkitan baru. Ramalan ini bukan sekadar mengungkap masa depan, tetapi menjadi cermin bagi bangsa yang sedang berjalan menuju takdirnya. Dalam naskah-naskah tua yang jarang disentuh masyarakat, ada satu catatan yang membuat para ahli filologi mengernyitkan dahi. Sebuah fragmen kecil yang disebut Serat Langen Jayabaya, yang dipercaya sebagai naskah turunan bukan karya asli Jayabaya, tetapi memuat petunjuk tersembunyi yang diduga bersumber dari ucapannya. Fragmen itu bercerita tentang pahlawan tanpa nama, sosok yang hadir di masa tanah Jawa kehilangan arah. Banyak orang mengira ini merujuk pada tokoh sejarah tertentu. Namun para ahli sepakat, simbolisme Jayabaya terlalu dalam untuk dimaknai secara harfiah. Dalam fragmen itu, diceritakan bahwa ketika bangsa ini memasuki masa penuh kekacauan, bukan perang fisik, melainkan perang pikiran, akan muncul seseorang yang tidak mencari pangkat, tidak menuntut pujian, dan tidak dikenal massa. Ia bergerak dalam senyap, memulihkan nilai-nilai yang telah lama hilang. Jayabaya menggambarkan sosok ini sebagai angin yang tak terlihat tapi menggerakkan daun, dan cahaya yang tak terlihat tapi menerangi hati. Banyak yang berpendapat bahwa ramalan ini sangat pantas disembunyikan, karena jika ditafsirkan terlalu bebas, ia bisa memunculkan klaim-klaim palsu dari orang-orang yang merasa dirinya terpilih. Namun inti pesan Jayabaya tidak pernah menunjuk individu spesifik. Yang ia tekankan adalah kebangkitan karakter, bukan kebangkitan satu orang. The C line. Para penjaga naskah kuno di Kadipaten Lama pernah menceritakan bahwa fragmen ini dahulu bahkan dilarang dibaca sembarangan. Alasannya, teks itu dianggap memuat pesan penggerak massa. Pada masa kolonial, segala ramalan yang dapat membangkitkan harapan rakyat dianggap berbahaya. Maka tidak heran jika bagian ini jarang muncul di versi-versi populer Serat Jayabaya yang beredar luas. Namun yang membuat para peneliti modern merinding adalah kalimat penutup fragmen itu. Jayabaya menulis, jika pahlawan tanpa nama itu muncul, maka bumi Jawa akan mengenali dirinya sendiri. Bukan karena suara keras, tetapi karena hati yang terbangun,
Kata-kata ini dianggap sebagai pertanda bahwa penyelamatan bukan datang dari kekuatan supranatural atau tokoh besar legendaris, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat sendiri. Di masa kini, para pemerhati budaya melihat ramalan ini bukan sebagai nubuat tentang seseorang, tetapi tentang generasi yang bangkit. Generasi yang mampu membaca sejarah, menghadapi masa depan dengan kejernihan, dan menghidupkan kembali nilai harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta, sebuah ajaran yang sudah lama ditanamkan para leluhur Jawa. Banyak orang tidak tahu, namun inilah salah satu ramalan Jayabaya yang dianggap terlarang. Bukan karena isinya menakutkan, tetapi karena terlalu kuat untuk dibiarkan dipahami tanpa kedalaman. Ia tidak memprediksi tokoh tertentu, melainkan memprediksi kesadaran bangsa. Dan seperti biasa, Jayabaya menyampaikannya dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hati dan pikirannya sama luasnya dengan cakrawala. Angin malam Kediri bergerak pelan, seperti membawa bisikan dari masa yang belum terjadi. Di puncak Bukit Gumantar, Prabu Jayabaya berdiri sendirian, menatap langit yang dipenuhi bintang. Cahaya-cahaya itu baginya bukan sekadar hiasan alam, tetapi tanda, kode, dan petunjuk bagi mereka yang mampu membaca rahasia Tuhan. Di tempat inilah, menurut beberapa naskah kuno, Jayabaya pernah menerima kilatan-kilatan penglihatan tentang masa depan Nusantara. Dan kali ini, penglihatan itu kembali datang dengan lebih kuat dari sebelumnya. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, seolah alam sendiri sedang membuka tirai gaib. Dalam kondisi tubuh yang diam, kesadaran Jayabaya meluncur jauh, menembus waktu, menembus ruang. Ia melihat negeri yang sama, pulau yang sama, tetapi bukan dalam bentuk yang dikenalnya. Sungai-sungai besar berubah aliran gunung ganeng, melepas amarahnya, dan kerajaan-kerajaan besar runtuh satu persatu, seakan menjadi siklus yang tak terhindarkan. Semua itu seperti rangkaian lukisan bergerak yang menampilkan kepunahan dan kelahiran kembali. Namun puncak dari visi itu bukanlah kehancuran, melainkan kedatangan sebuah masa yang disebut para pujangga sebagai zaman keruh, zaman edan. Jayabaya menyaksikan manusia yang kehilangan arah, dibutakan oleh harta dan kuasa, dan rela mengorbankan sesamanya demi kepentingan pribadi. Ia melihat orang-orang yang seharusnya menjadi pemimpin justru berubah menjadi pengkhianat negeri. Ia melihat saudara melawan saudara, dan kebenaran semakin sulit ditemukan di tengah hiruk pikuk fitnah yang menyebar lebih cepat dari angin. Di balik itu, Jayabaya juga menyaksikan sesuatu yang jauh lebih misterius. Hadirnya sosok-sosok asing dari seberang lautan, membawa budaya dan kekuatan baru yang perlahan-lahan menguasai Nusantara. Mereka bukan hanya menaklukkan tanah, tetapi juga pikiran, bahasa, dan hati penduduknya. Pengaruh ini menyebar seperti api, membakar identitas, menenggelamkan tradisi, dan menggantikan nilai-nilai leluhur dengan aturan yang keras dan tak mengenal belas kasihan. Tetapi penglihatan Jayabaya tidak berakhir dalam kegelapan. Di sela-sela asap kehancuran itu, ia melihat sinar kecil yang perlahan tumbuh menjadi cahaya terang. Cahaya ini bukan berasal dari kerajaan besar, bukan dari kaum bangsawan, tetapi dari kaum kecil, dari rakyat jelata yang hatinya tetap jernih dan teguh pada kebenaran. Dari mereka akan muncul pemimpin baru, sosok yang tidak lahir dari kemegahan istana, tetapi dari penderitaan dan kesederhanaan. Dialah yang kelak disebut sebagai Ratu Adil, tokoh yang akan menata kembali Nusantara setelah melewati zaman paling kelam dalam sejarahnya. Ketika penglihatan itu memudar, Jayabaya menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ramalan ini adalah beban besar, sebab sebagian di antaranya bukan untuk dibocorkan kepada siapapun. Terlalu banyak rahasia yang bisa menyebabkan kekacauan jika jatuh ke tangan orang yang salah. Namun, ia juga tahu bahwa takdir Nusantara telah tergambar, dan perjalanan menuju masa itu baru saja dimulai. Dalam lembar-lembar naskah kuno yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, ada satu bagian yang selalu membuat para penafsir berhenti lama. Bagian tentang tanda-tanda langit. Sebab bagi masyarakat Jawa tempo dulu, langit bukan sekadar ruang hampa. Ia adalah kitab besar yang menuliskan isyarat Tuhan. Setiap perubahan warna, arah angin, atau gerak cahaya dianggap sebagai pesan yang mengandung makna. Di episode kali ini, kita menyelami bagian ramalan yang disebut paling halus, namun justru paling menakutkan. Disebutkan bahwa pada suatu masa, langit Jawa
akan terasa lebih berat, seolah menggendong kabut yang tidak pernah tuntas turun menjadi hujan. Cahaya matahari memudar, bukan karena awan, melainkan seperti tertutup tirai tipis yang tak kasat mata. Para sesepuh lama menggambarkannya sebagai langit yang kehilangan senyumnya. Meski terdengar puitis, tafsir modern menduganya sebagai masa penuh ketidakpastian situasi sosial, moral, dan spiritual yang membuat manusia kehilangan pegangan. Langit pucat adalah simbol manusia yang jauh dari nurani. Lalu disebutkan pula kemunculan cahaya merah di ufuk barat. Cahaya yang tidak memudar meski matahari telah tenggelam lama. Conan. Inilah bagian ramalan yang dilarang dibahas sembarangan karena masyarakat Jawa mengaitkannya dengan perubahan besar pada tatanan kehidupan. Sebagian penafsir berpendapat bahwa cahaya itu adalah simbol pertumpahan darah, sementara yang lain menyebutnya sebagai tanda peralihan kekuasaan. Namun ada pula tafsir yang lebih dalam. Cahaya merah adalah kesadaran manusia yang mulai bangkit, memantulkan keberanian untuk meninggalkan kezaliman. Tak berhenti di situ, Jayabaya juga menggambarkan kuda besi terbang melintasi langit, membawa suara guruh, tetapi tanpa hujan. Para ahli sejarah budaya menyebut bagian ini sebagai gambaran jauh sebelum dikenalnya teknologi pesawat terbang dan rudal. Ramalan itu dianggap simbol masa ketika manusia memegang kekuatan besar, namun tanpa kebijaksanaan yang sepadan. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai peringatan. Kemajuan teknologi tanpa moralitas akan membawa manusia menuju kehancuran sendiri. Namun yang paling menggetarkan adalah satu baris paling pendek dalam keseluruhan teks. Langit akan turun, bumi akan naik. Baris ini diperdebatkan ratusan tahun. Ada yang menafsirkan sebagai bencana alam besar, ada yang melihatnya sebagai metafora. Para pemimpin yang selama ini berada di langit akan diturunkan, sementara orang kecil di bumi akan diangkat derajatnya. Tafsir spiritual mengatakan, langit turun bermakna turunnya petunjuk ilahi, sementara bumi naik berarti meningkatnya kesadaran manusia yang mendekat kepada kebenaran. Apapun maknanya, bagian ramalan ini membuat siapapun yang membacanya merasakan getaran aneh di dada. Jayabaya seolah tidak sedang menggambarkan masa depan yang mengerikan, melainkan memberi peringatan halus bahwa manusia harus kembali menata batinnya sebelum langit memberi tanda terakhirnya. Angin dini hari menyapu lereng Gunung Wilis dengan dingin yang menusuk. Kabut tipis turun seperti tirai gaib yang menutupi pepohonan. Disinilah, menurut primbon kuno, Jayabaya pernah berhalwat dan menerima salah satu ramalan paling terlarang. Tajusa, tanda-tanda langit yang hanya akan muncul ketika Nusantara memasuki fase genting. Fase yang dipercaya para leluhur sebagai sinyal bahwa kekuatan besar sedang bergerak. Pada malam tertentu, langit di atas Gunung Wilis dikatakan berubah warna, bukan merah, bukan biru, melainkan cahaya campuran yang sulit dijelaskan seperti warna yang tidak dikenal oleh mata manusia. Para empu menyebutnya Cahaya Celestia. Para spiritualis menyebutnya jalan para leluhur. Namun, bagi sebagian kecil penjaga ramalan, fenomena itu adalah pintu, tanda bahwa Tajusa telah terbuka. Ramalan Tajusa sendiri menjadi kontroversi besar. Sebagian orang mengatakan, hanya dongeng. Sebagian lagi meyakini itu berhubungan dengan perubahan besar di negeri ini, bukan sekadar politik, bukan sekadar bencana, tetapi transformasi batin bangsa. Jayabaya pernah menuliskan dalam bahasa Jawa kuno, yen cahyaning langit owah, tan kena kawedar marang wong bodo. Ing kono, wijining zaman belayar, artinya, jika cahaya langit berubah, jangan pernah disampaikan kepada orang yang tak siap. Di sanalah benih zaman bergerak. Episode ini masuk pada fase paling tegang. Pada suatu malam, seorang peneliti sejarah spiritual bernama Raga menemukan naskah tua yang ia yakini sebagai salinan asli ramalan Tajusa. Di dalamnya tertulis bahwa tanda-tanda langit akan muncul berpasangan. Pertama, langit berwarna aneh. Bunyi gaib seperti gemuruh dari perut bumi ketiga. Angin yang berhenti beberapa detik, seolah dunia ditahan. Keempat, kemunculan sosok penjaga tak tampak yang pernah ditemui Jayabaya di masa Tapa. Dan ketika keempat tanda itu bersamaan, berarti Nusantara memasuki masa pembalikan arah, zaman yang penuh guncangan, tetapi juga peluang kebangkitan besar. Raga awalnya menganggap tulisan itu semacam kisah legenda. Namun, semuanya berubah ketika ia mendaki Gunung Wilis dan menyaksikan sendiri fenomena langit aneh yang pernah disinggung Jayabaya. Warna langit perlahan bergeser,
seperti ada tirai tipis yang diusap dari balik cakrawala. Saat itu pula, hutan tiba-tiba senyap. Angin berhenti. Tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik daun. Dunia seperti dipos oleh tangan yang tidak terlihat. Dan dari kabut tebal itu, Raga merasakan kehadiran sesuatu. Bukan manusia, bukan hewan, melainkan aura kuno, berat, dan sangat tua. Aura yang sama persis seperti yang pernah ditulis Jayabaya sebagai penjaga zaman. Raga pun sadar, ramalan Tajusa bukan sekadar legenda. Dengan langkah gemetar ia mencatat semuanya karena ia tahu apapun yang akan terjadi setelah ini akan mengubah perjalanan ceritanya dan mungkin perjalanan Nusantara. Di tengah hutan yang mulai mengering oleh kemarau panjang, Arga dan Ki Wijasana melanjutkan perjalanan menuju sebuah situs kuno yang sering disebut dalam naskah-naskah kuno. Watu Gilang, batu hitam legam yang dipercaya menjadi salah satu tempat Jayabaya menurunkan sabda terakhirnya. Banyak orang menganggap Watu Gilang hanyalah peninggalan biasa, tapi para penjaga ilmu tahu tempat itu adalah titik simpul antara dunia gaib dan dunia manusia. Tempat gelombang waktu terasa lebih rapat, dan suara-suara masa lalu bisa memantul ke masa depan. Saat mereka tiba, suasana hutan terasa aneh. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, seolah seluruh alam menahan napas. Batu itu tampak sederhana persegi, hitam, tidak lebih tinggi dari pinggang manusia. Tapi begitu Arga mendekat, terdapat garis-garis halus yang seakan membentuk pola mandala. Hanya terlihat jika cahaya sore menyentuhnya dengan sudut tertentu. Ki Wijasana menepuk bahu Arga pelan. Ingat nak, Watu Gilang bukan tempat untuk meminta jawaban. Kita hanya mendengarkan apa yang perlu didengar. Arga mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Sejak perjalanan mereka dimulai, setiap ramalan Jayabaya yang terkuak semakin berat. Beberapa sudah terbukti terjadi di masa lalu perpecahan kerajaan. Bangsa asing datang sebagai bangsa berkulit putih, datang dari utara, hingga zaman manusia sibuk memuja cahaya dari kota kecil. Semua itu membuat Arga bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan Jayabaya meramal semua ini? Ki Wijasana mengambil segenggam bunga kenanga, menaburkannya di sekitar batu, lalu duduk bersila. Ia menutup mata, merapal mantra kuno yang suaranya terdengar seperti bisikan angin yang patah. Perlahan, tanah bergetar halus, dan dari arah batu muncul semacam dentingan seperti suara logam tipis dipukul dari dalam perut bumi. Lalu terdengar suara samar, bukan suara manusia biasa, bukan pula suara makhluk gaib yang selama ini Arga kenal. Suaranya seperti gema ribuan lidah yang berbicara serentak, namun dengan tenang. Arga menahan napas. Suara itu berkata, akan ada masa ketika tanah Jawa bergetar tanpa gempa, ketika manusia tak lagi percaya pada dirinya sendiri, melainkan pada banggen-bianggen yang ia ciptakan. Arga terpaku. Suara itu melanjutkan, ketika bayangan menjadi raja dan kebenaran menjadi budak, saat itulah penggenapan pertama ramalanku dimulai. Ki Wijasana membuka mata, wajahnya pucat. Arga menatapnya penuh tanya. Ki Wijasana menunduk lama, sebelum akhirnya berkata pelan, yang dibicarakan itu bukan soal perang, bukan soal kerajaan runtuh, tapi tentang manusia yang perlahan kehilangan jati dirinya. Arga menelan ludah. Guru, apakah ini berarti zaman gelap yang dimaksud Jayabaya? Bukan tentang kehancuran fisik, tetapi kehancuran batin manusia? Ki Wijasana mengangguk berat. Benar nak, dan ini baru permulaan. Masih ada ramalan yang jauh lebih menggetarkan, yang bahkan para penjaga pun takut untuk membacanya. Arga menatap Watu Gilang, merinding sampai tulang. Jika ini baru awal, maka apa yang menunggu mereka selanjutnya? Di antara teks-teks kuno yang dianggap terlarang para ahli naskah, Jawa pernah membahas satu bait yang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, bait yang diyakini sebagai kunci dari seluruh ramalan Jayabaya. Dalam naskah yang telah memudar, tertulis tentang kemunculan sosok yang dijuluki Sang Pembawa Cahaya, sebuah tokoh yang kedatangannya dikaitkan dengan perubahan zaman paling besar dalam sejarah Nusantara. Bait ini tidak menyebut nama, tidak pula menyebut tahun, namun menggambarkan kondisi bumi dan manusia ketika ramalan itu mulai terwujud. Dalam teks tersebut, diceritakan bahwa dunia akan memasuki masa gelap, bukan gelap secara fisik, melainkan gelapnya hati manusia. Ketamakan akan menyebar seperti wabah,
Kebenaran sulit dibedakan dari kebohongan, dan manusia terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil yang saling mencurigai. Di tengah kekacauan itu, muncul tanda-tanda alam yang tidak biasa. Langit sering berubah warna, gempa kecil bermunculan di berbagai daerah, dan hewan-hewan migrasi tersesat dari jalurnya. Semua itu disebut sebagai tanda pernapasan bumi yang terganggu. Jayabaya menuliskan bahwa ketika manusia mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain, akan hadir sosok yang tidak menonjolkan diri, tidak mengaku sebagai pemimpin, tidak pula mengejar kekuasaan. Ia digambarkan sebagai sosok yang lahir dari keturunan biasa, namun membawa ilmu yang terang, ilmu yang menuntun manusia kembali kepada kebenaran dan ketenangan. Bait itu mengatakan bahwa ia hadir bukan untuk menguasai, melainkan untuk menjadi cermin yang membuat manusia melihat diri mereka sendiri. Sang pembawa cahaya bukanlah pahlawan berkuda, bukan titisan raja, bukan pula penyihir sakti mandraguna. Ramalan menggambarkannya sebagai orang biasa dengan hati yang bersih, yang tidak terikat oleh harta, pujian, atau kekuasaan. Sosok ini akan memulai perubahan bukan dari istana atau pusat pemerintahan, melainkan dari tempat sederhana, mungkin dari sebuah desa kecil atau kota yang tidak dikenal. Ia akan menyebarkan kebijaksanaan tanpa memaksa, mengajarkan manusia untuk mengenali batas antara hasrat dan kebutuhan, antara ambisi dan kerendahan hati. Yang membuat bait ini kontroversial adalah kalimat terakhirnya, ketika cahaya itu datang, penguasa akan gelisah, dan rakyat akan terbangun. Banyak penafsir menganggap kalimat ini berbahaya, karena bisa memicu konflik politik, atau memunculkan klaim-klaim palsu dari orang yang mengaku sebagai sosok tersebut. Itulah sebabnya bait ini disembunyikan dan tidak disebarkan secara luas. Namun, sebagian ahli percaya bahwa ramalan ini bukanlah ancaman, melainkan pengingat bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari kekuatan, melainkan dari kebijaksanaan yang sederhana. Episode berikutnya kita akan mengupas lebih dalam siapa yang sebenarnya dipercaya sebagai kandidat-kandidat sang pembawa cahaya menurut para penafsir kuno dan modern, dan mengapa ramalan ini membuat banyak pihak takut. Dalam perjalanan panjang memahami peninggalan Jayabaya, ada satu pelajaran besar yang sering diabaikan. Ramalan tidak selalu diturunkan untuk ditafsirkan pada zaman yang salah. Episode ini menggali bagaimana sebagian ramalan Jayabaya mulai diseret oleh banyak kepentingan. Bahkan sejak masa-masa kerahahan hingga kini di era modern, ada garis tipis antara kebijaksanaan leluhur dan obsesi manusia terhadap masa depan, dan ketika garis itu dilanggar, dampaknya bisa menggetarkan Nusantara. Setelah runtuhnya beberapa dinasti kuno di Jawa, naskah-naskah yang memuat ramalan Jayabaya berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Para Brahmana pujangga hingga pemuka politik pada masa Mataram Lama dan Mataram Islam pernah bersinggungan dengan teks-teks ini. Namun tidak semua memahami esensinya. Beberapa melihat ramalan itu sebagai petunjuk, sebagian lagi menjadikannya alat untuk legitimasi kekuasaan. Bahkan ada yang menambahkan tafsir baru demi memperkuat kedudukan kelompok tertentu. Inilah awal mula ramalan terlarang, bukan karena isinya yang mistis, tetapi karena tafsir keliru yang bisa mengacaukan masyarakat. Di era kolonial, ramalan-ramalan Jayabaya kembali mencuat. Banyak rakyat Jawa memegang keyakinan bahwa kedatangan penjajah sudah tertulis dalam bait-bait naskah kuno. Kekuasaan kulit putih yang memerintah dari jauh menjadi gambaran yang dianggap sesuai dengan kondisi saat itu. Keyakinan ini membuat ramalan semakin dipercaya. Rakyat menanti tanda-tanda akhir penderitaan, menunggu hadirnya tokoh penyelamat dalam naskah Ratu Adil. Namun, disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Ketika ramalan ditafsirkan secara sempit, masyarakat mudah terjerumus dalam fanatisme dan harapan palsu. Banyak pemimpin lokal pada masa kolonial yang mengklaim dirinya sebagai titisan ramalan, memicu pemberontakan, kekacauan, dan korban yang tidak semestinya. Beberapa di antaranya bahkan hancur karena kepercayaan itu digunakan tanpa pemahaman spiritual yang mendalam. Memasuki era modern, bahaya ini tidak hilang, bahkan semakin kuat. Ramalan Jayabaya kembali ramai dibicarakan di media sosial, dijadikan konten sensasi, hingga dipelintir menjadi prediksi politik. Satu baris bait saja bisa disalahartikan menjadi alat propaganda. Pada
Jayabaya tidak pernah mengajarkan manusia untuk hidup dalam ketakutan, apalagi menggantungkan hidup pada ramalan tanpa ikhtiar. Episode ini menegaskan bahwa ramalan terlarang bukan berarti tidak boleh dibaca, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Jayabaya menyusun gambaran masa depan sebagai peringatan moral, bukan sebagai skenario pasti. Tugas manusia adalah menjalani hidup dengan kesadaran, bukan berlindung di balik mitos. Ketika ramalan dipaksa sesuai kehendak zaman yang salah, maka yang lahir bukan lagi kebijaksanaan, melainkan kekacauan. Episode berikutnya akan mengungkap sisi paling tersembunyi dari naskah Jayabaya. Bagian yang dipercaya hanya boleh dibaca oleh orang dengan kesiapan batin tertentu. Dalam naskah-naskah Jayabaya, ada satu figur yang selalu membuat para penafsir terdiam, sebab maknanya begitu dalam dan tidak mudah dijelaskan. Satria Pininggit, sosok tersembunyi yang hanya muncul ketika dunia berada di ambang kekacauan paling puncak. Namun, berbeda dengan anggapan sebagian orang yang mempersonalisasikannya sebagai seorang pemimpin tertentu. Dalam teks lama, sosok ini jauh lebih misterius dari sekadar tokoh penyelamat. Ia digambarkan sebagai kekuatan yang tidak mencolok, nyaris tak terlihat, bahkan seringkali dianggap orang biasa hingga waktunya tiba. Dalam serat-serat tua, Satria Pininggit bukan digambarkan seperti raja gagah dengan pasukan, melainkan sebagai sosok sunyi yang hidup di tengah rakyat tanpa dikenali. Ia bukan bangsawan, bukan orang yang menonjol, bukan pula pemilik kuasa duniawi. Justru karena ketidakmenonjolannya itulah ia disebut Pininggit yang disembunyikan. Teks kuno mengatakan bahwa ia akan muncul ketika zaman penuh tipu daya, ketika keserakahan dipuja, ketika umat manusia kehilangan arah. Ia hadir bukan untuk memerintah, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan dengan cara yang tak pernah diprediksi. Dalam beberapa tradisi lisan, Satria Pininggit digambarkan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan panjang. Ia diuji sedemikian rupa sehingga hatinya tidak lagi terikat pada dunia. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak mengejar pengikut, dan tidak pernah mempromosikan dirinya. Justru karena itu, ia berbeda dari banyak tokoh besar yang tercatat dalam sejarah. Figur ini lebih mirip energi perubahan, bukan sekadar sosok fisik. Beberapa ahli tafsir modern bahkan meyakini bahwa Satria Pininggit bisa saja hadir dalam bentuk gerakan, kesadaran kolektif, atau kebangkitan spiritual masyarakat, bukan individu tunggal. Namun yang paling membuat merinding adalah satu baris ramalan Jayabaya yang jarang dibahas karena dianggap terlalu dalam dan terlalu berbahaya untuk ditafsirkan sembarangan. Teks itu menggambarkan bahwa Satria Pininggit muncul tanpa dipanggil dan pergi tanpa ditahan. Artinya, kehadirannya bukan untuk menjadi raja atau meraih kekuasaan jangka panjang. Ia hadir sebentar, menciptakan perubahan besar, lalu menghilang seperti angin. Seolah tugasnya hanyalah menekan tombol perubahan, bukan memimpin era baru. Dalam konteks zaman modern, makna ini menjadi semakin luas. Bisa jadi, ia muncul sebagai seorang pemikir yang menggugah peradaban, seorang tokoh spiritual yang mengembalikan manusia pada akarnya, atau bahkan kejadian besar yang memaksa dunia untuk berubah. Jayabaya memberi peringatan, jangan mencari siapa orangnya, tetapi pahami tanda-tandanya. Sebab ketika manusia sibuk menebak sosoknya, dunia justru semakin jauh dari maksud ramalan itu sendiri. Ramalan Jayabaya yang selama berabad-abad hanya dianggap dongeng, kini mulai menunjukkan bayangannya di tengah masyarakat Nusantara. Bukan secara meledak, namun perlahan, seperti kabut yang merayap dari lembah ke puncak gunung, diam, tetapi pasti. Dan para sesepuh di berbagai desa merasa gelisah, karena banyak tanda yang dulu hanya ada dalam naskah kuno, kini terasa hidup. Kembali mulai dari perubahan perilaku alam yang tak wajar. Hewan-hewan yang biasanya jinak tiba-tiba berlari ke pemukiman, seolah menghindari sesuatu. Hingga mimpi-mimpi aneh yang dialami beberapa tokoh spiritual di Jawa, yang sama sekali tak saling mengenal, namun isi mimpinya serupa. Langit memerah, suara gemuruh muncul dari arah timur, dan bayangan sosok raksasa tanpa wajah berjalan melintasi bumi. Tanda simbolis yang dalam tradisi kejawen merujuk pada kekacauan besar sebelum datangnya perombakan zaman. Di beberapa daerah Jawa bagian selatan, masyarakat melaporkan suara gamelan terdengar di tengah malam. Padahal, tidak ada satupun orang yang bermain. Suara yang datar, pelan, namun menimbulkan getaran di dada, fenomena yang oleh para pini sepuh
disebut sebagai tabuh gaib, melambangkan bahwa alam sedang menyiapkan panggung bagi perubahan besar. Ramalan Jayabaya tentang negara yang jauh datang tanpa senjata, tapi memerintah seluruh negeri, dianggap dulu metafora. Namun kini terasa seperti gambaran halus tentang pengaruh teknologi dan kekuatan digital dari bangsa-bangsa maju yang perlahan mengendalikan arah ekonomi dan budaya tanpa perlu menaklukkan secara fisik. Bahkan para akademisi yang sebelumnya skeptis mulai mengakui bahwa ramalan itu terlalu tepat untuk diabaikan. Di gunung-gunung keramat seperti Lawukawi dan Salak, beberapa pendaki melaporkan melihat cahaya biru menari di antara pohon, bukan cahaya lampu, bukan pantulan, tetapi seperti energi hidup yang bergerak mengikuti arah angin. Para spiritualis mengatakan itu adalah tanda bahwa pintu-pintu alam halus mulai terbuka, sesuatu yang hanya terjadi ketika tatanan besar dunia akan bergeser. Di pantai selatan, nelayan mendapati angin berembus dari arah yang seharusnya tidak mungkin. Ombak berdiri tegak, namun tidak pecah. Dan beberapa di antara mereka bermimpi melihat seorang perempuan berbalut selendang hijau mengatakan, "Wong Jawa kudu eling lan waspada." Seakan melengkapi ramalan Jayabaya yang paling ditakuti, datangnya masa goro-goro, ketika manusia terpecah karena dirinya sendiri, bukan karena musuh. Semua tanda ini belum tentu bencana. Namun satu hal jelas, ramalan yang selama ini hanya jadi cerita pengantar tidur kini mulai menunjukkan jejaknya. Dan Nusantara seperti sedang berdiri di ambang perubahan besar yang bahkan para leluhur pun tak sepenuhnya mampu menjelaskan. Dalam naskah kuno yang akhirnya berhasil dibuka oleh Empu Lodra setelah serangkaian ritual panjang, terdapat satu bagian yang selama berabad-abad dianggap paling terlarang, akharan rahasia Jayabaya, petunjuk yang konon hanya boleh dibaca oleh mereka yang benar-benar siap memikul beban pengetahuan gaib. Bagian ini bukan sekadar ramalan, melainkan peta batin yang menurut para leluhur dapat mengguncang kesadaran siapapun yang memahaminya. Dan malam itu, di tengah sunyi hutan Pananggungan, lembaran itu bergetar, seolah memiliki nyawa ketika Empu Lodra mulai membacanya. Ajaran tersebut dimulai dengan kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Segala yang datang bukan untuk ditunggu, tetapi untuk dikenali. Jayabaya seakan mengingatkan bahwa masa depan tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai bayangan yang sudah lama menyertai langkah manusia, hanya saja tidak disadari. Setiap bencana, perang, keruntuhan moral hadir melalui jejak yang sudah tampak jauh sebelumnya, namun diabaikan oleh manusia yang sibuk mengejar dunia. Jayabaya menyebutnya sebagai tanda alam, dan di setiap tanda tersimpan panggilan bagi mereka yang peka untuk bersiap diri. Bagian selanjutnya menyebutkan tentang 3 kunci Nusantara: kunci raga, kunci rasa, dan kunci surya. Konon, jika ketiganya bersatu dalam diri seseorang, ia dapat melihat bukan hanya masa depan, tetapi juga maksud Tuhan di balik kejadian. Kunci raga adalah kesucian tubuh, kunci rasa adalah kejernihan batin, sedangkan kunci surya adalah kekuatan spiritual yang hanya muncul dari mereka yang disiplin menjalankan ilmu putih. Jayabaya memberi peringatan keras. Barang siapa membuka masa depan tanpa kesiapan batin, akan hancur oleh bayangan dirinya sendiri. Itulah sebabnya ajaran ini disembunyikan dari orang biasa. Namun bagian paling mengejutkan adalah ajaran Cahya Nirmala, sebuah konsep yang selama ini menjadi mitos di kalangan para spiritualis. Cahya Nirmala digambarkan sebagai cahaya yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia makna. Cahaya inilah yang disebut Jayabaya sebagai penuntun sejati menuju zaman rahmat setelah kelamnya zaman besar yang dikaruniai kekacauan. Cahaya itu bukan makhluk, bukan dewa, melainkan kesadaran murni yang muncul pada manusia pilihan. Saat membaca bagian ini, Empu Lodra merasa dadanya berat. Ia tahu ajaran ini tidak sekadar ditulis untuk masa lampau. Jayabaya seakan berbicara langsung kepadanya dan kepada siapapun yang menemukan naskah ini di masa depan. Lodra sadar bahwa rahasia ini tidak boleh dibuka sembarangan. Ada alasan kenapa para leluhur menguncinya selama ratusan tahun. Jika ajaran ini jatuh ke tangan yang salah orang yang mengejar kekuasaan, bukan kebijaksanaan, bukan hanya Nusantara, tetapi dunia bisa memasuki masa gelap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam itu, angin berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di sekitar Empu Lodra,
Semesta terasa ikut menyimak. Ia menutup lembaran terakhir ajaran itu, menatap langit, dan berbisik lirih, "Jayabaya, apa yang sebenarnya sedang engkau persiapkan?" Tak ada yang pernah benar-benar memahami dari mana asal kepekaan batin Jayabaya. Banyak yang menduga itu adalah anugerah Allah. Ada pula yang percaya itu hasil tirakat panjang. Bahkan, sebagian kecil yakin Jayabaya adalah sosok terpilih yang mampu melihat lapisan-lapisan realitas yang tak dipahami manusia biasa. Namun satu hal yang pasti, pada masa-masa tertentu, alam sendiri seolah membuka tabir dan menampilkan tanda-tanda yang hanya bisa ditangkap oleh mata batin seorang raja yang berjaga atas nasib Nusantara. Malam itu, suasana di pedalaman Panjalu begitu sunyi. Angin pun seolah enggan menyentuh daun. Jayabaya duduk bersila di sebuah pendapa kecil, ditemani cahaya lampu minyak yang bergetar kecil. Tidak ada manusia lain di sekitarnya, tetapi udara terasa penuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya menyatu dengan keheningan. Dalam keadaan seperti inilah, biasanya tanda-tanda alam datang. Tak pernah dipanggil, namun muncul ketika saatnya tiba. Tiba-tiba tanah bergetar halus. Tidak cukup kuat untuk mengguncang bangunan, namun cukup terasa seperti bisikan. Daun-daun berdesir, bukan karena angin, tetapi seperti ada kekuatan yang melintas di atasnya. Jayabaya membuka mata. Penglihatannya berubah. Cahaya lampu minyak meredup dan seolah digantikan oleh kilatan halus yang berputar di udara. Ia melihat seekor burung hantu putih turun dari pohon beringin tua. Burung itu tidak seperti burung biasa, matanya memendarkan cahaya biru lembut. Burung hantu adalah salah satu pertanda alam yang dalam kepercayaan Jawa kuno melambangkan pesan dari dimensi gaib. Namun, yang satu ini bukan sembarang pesan. Burung itu menatap Jayabaya lama, lalu mengeluarkan suara lirih yang memecah kesunyian. Suara itu tidak terdengar seperti burung, melainkan seperti suara manusia yang disamarkan. Setelah itu, burung itu mengepakkan sayap dan terbang rendah, mengitari Jayabaya 3 kali, sebelum menghilang begitu saja tanpa jejak, tanpa bayangan, seperti asap yang lenyap. Di saat yang sama, Jayabaya merasakan sesuatu bergerak dalam batinnya. Seperti pintu yang terbuka ke ruang lain, sebuah gambaran muncul. Lautan manusia yang berteriak, kota-kota dipenuhi asap, dan langit yang berubah merah, seperti senja sebelum badai. Namun gambaran itu hanya muncul sebentar, seperti kilat, lalu hilang. Jayabaya menghela napas panjang. Ia tahu tanda itu bukan sekadar pertunjukan gaib, itu adalah isyarat. Alam sedang memberi peringatan bahwa masa mendatang akan diliputi guncangan besar, dan manusia harus bersiap. Namun ia juga tahu satu hal, tidak semua ramalan yang ia lihat boleh ia ucapkan. Sebagian di antaranya terlalu kelam, terlalu tajam, terlalu berbahaya. Belum waktunya, batinnya berbisik. Sebab alam sudah bicara, namun manusia belum siap mendengarnya. Dalam gulungan naskah kuno yang nyaris lapuk tersembunyi di balik lapisan debu dan rapalan sakral, terdapat satu kisah yang hanya dibacakan oleh para pinisepuh tertentu. Kisah tentang sosok yang disebut Raja Penjaga Gerbang Waktu. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa sosok ini bukan manusia biasa, bukan pula makhluk halus, melainkan entitas penentu alur sejarah Nusantara. Dialah yang menjaga keseimbangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi. Ramalan itu dimulai dengan deskripsi aneh bahwa Raja Penjaga Gerbang Waktu hidup di luar hitungan tahun, di luar bayangan masa, dan di luar garis takdir manusia. Ia tidak dilahirkan, tidak pula mati. Ia muncul setiap kali Nusantara berada di titik persimpangan besar. Perang kerajaan, runtuhnya dinasti, hadirnya penjajah, hingga perubahan zaman yang menggeser kebijaksanaan leluhur. Tak ada yang melihat wujud sejatinya. Namun naskah menggambarkan bahwa kehadirannya selalu meninggalkan jejak berupa angin dingin, cahaya putih samar, dan suara langkah yang datang tanpa arah. Menurut Jayabaya, ketika kekacauan masa depan mulai mengancam tatanan dunia, Raja tak kasat mata ini akan membuka gerbang sinjang jagat, pintu gaib yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia bukan pemilik masa depan, tetapi penjaganya, memastikan agar garis waktu tidak disabotase oleh kekuatan-kekuatan yang ingin mengubah sejarah demi keuntungan pribadi maupun kelompok sesat. Yang membuat ramalan ini dianggap terlarang adalah karena Jayabaya menuliskan peringatan keras. Jangan pernah mencoba mencari
atau memanggil sang penjaga gerbang waktu. Barang siapa nekat memaksa membuka gerbang tersebut, maka ia akan terserap ke lorong tanpa ujung tempat di mana waktu tidak bergerak, dan jiwanya akan terjebak di antara miliaran peristiwa yang saling bertabrakan. Beberapa catatan tua dari para empu bercerita tentang orang-orang yang hilang secara misterius saat melakukan tirakat melampaui batas. Ada yang mencari hari kelahiran takdir, ada yang mencoba mengetahui masa depan kerajaan, bahkan ada pula yang mencoba meramal nasib bangsa setelah ratusan tahun ke depan. Mereka semua lenyap tanpa bekas, dan para pini sepuh percaya bahwa mereka terperangkap dalam gerbang waktu yang tidak pernah seharusnya mereka sentuh. Jayabaya juga menuliskan bahwa menjelang era kacau, ketika manusia lebih percaya pada ambisi, harta, dan kekuasaan daripada moral dan budi, sang penjaga gerbang waktu akan muncul sekali lagi. Bukan untuk menghukum, melainkan memastikan agar peralihan zaman menuju zaman pungkasan tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa manipulasi ilmu hitam, tanpa intervensi makhluk luar dimensi, dan tanpa campur tangan manusia-manusia serakah yang ingin memainkan takdir. Di akhir naskah itu, Jayabaya menuliskan satu kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Bila kau melihat cahaya putih bergerak melawan arah bayang-bayang, ketahuilah penjaga itu sedang memperbaiki waktu yang tergores. Dalam senyap malam di lereng Gunung Kendeng, angin bergerak lambat seolah membawa beban cerita berabad-abad. Episode ini membuka bab yang lebih dalam tentang ramalan Jayabaya, bukan lagi tentang apa yang akan terjadi pada Nusantara, tetapi tentang siapa yang menjaga rahasia itu sejak masa kuno. Sebuah garis penerus tersembunyi tetapi benar-benar ada, dikenal sebagai para pamurba, para penjaga bisu, yang hanya muncul ketika pertanda besar mendekat. Sejak era kerajaan Kediri runtuh, ramalan Jayabaya sebenarnya tidak pernah dibiarkan terlepas begitu saja di tengah masyarakat. Banyak bagiannya sengaja disamarkan, dikaburkan, bahkan ditutup rapat, sebab beberapa bait dianggap terlalu jelas, terlalu tajam untuk diungkapkan, dan bisa mengguncang tatanan politik serta spiritual Jawa. Para pamurba inilah yang mengamankan naskah asli, menjaga agar ramalan tidak disalahgunakan atau dijadikan alat perebutan kekuasaan. Mereka bukan kelompok mistis yang memegang ilmu kanuragan tingkat tinggi. Justru mereka hidup sebagai rakyat biasa, petani, pedagang kecil, penjaga hutan, menyembunyikan identitas mereka di balik rutinitas sehari-hari. Namun, setiap generasi mewarisi satu tugas suci, memastikan bahwa ramalan hanya dibuka pada saat yang seharusnya. Namun kini, tanda-tanda perubahan besar mulai muncul. Perpecahan sosial, pertarungan ideologi, dan kegelisahan batin masyarakat dianggap sebagai sinyal yang sudah lama tertulis dalam naskah kuno. Para pamurba yang tersisa mulai bergerak. Mereka merasakan bahwa masa terang yang didahului masa kelam semakin dekat dengan inti waktunya. Sumber-sumber kuno menyebutkan bahwa bagian paling sensitif dari ramalan Jayabaya berhubungan dengan sosok misterius yang disebut Satrio Pining. Bukan pahlawan super, bukan raja baru, melainkan pembawa keseimbangan menurut tafsir para penjaga. Namun, karena ramalan ini sering disalahartikan dan dipolitisasi, bagian tersebut sengaja dikunci. Hanya sebagian kecil saja yang beredar di masyarakat. Episode ini menggambarkan bagaimana para penjaga terakhir berkumpul di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon beringin tua. Mereka membacakan kembali naskah itu dalam bahasa Jawa kuno, memastikan bahwa makna aslinya tetap utuh. Mereka sadar bahwa zaman sedang bergerak ke arah yang telah diramalkan, tetapi mereka tetap memegang prinsip utama. Ramalan bukan untuk menakutkan manusia, melainkan untuk menyadarkan mereka. Dan di akhir episode, suasana menjadi semakin mencekam ketika salah satu penjaga menemukan tanda dalam naskah itu yang baru tampak setelah ratusan tahun. Bukan tanda fisik, tetapi suatu pertanda waktu. Seakan naskah itu sendiri bereaksi terhadap perubahan zaman. Apa makna tanda itu? Dan apa yang akan terjadi pada Nusantara jika bagian yang disembunyikan mulai terbuka? Ramalan Jayabaya telah menempuh perjalanan panjang melintasi kerajaan yang runtuh, generasi yang berganti, dan kekuasaan yang silih berganti. Di episode terakhir ini, kita menelusuri bagaimana warisan itu tidak pernah benar-benar hilang. Meski sering dianggap terlarang, disembunyikan, atau bahkan dimanipulasi. Para leluhur menyebut, sabda Jayabaya, ora kena ilang, mung disimpen kanggo wong sing waskita. Sabda Jayabaya tak pernah lenyap,
hanya dijaga untuk mereka yang benar-benar memahami. Jejak ramalan Jayabaya tidak hanya berhenti pada masa Majapahit, Demak, Mataram, atau zaman kolonial. Ia menjalar hingga era modern. Meskipun masyarakat kini hidup di tengah teknologi dan modernisasi, tetap saja ada sesuatu dari ramalan itu yang terasa dekat, entah sebagai gambaran, peringatan, atau sekadar refleksi terhadap peristiwa yang terjadi. Banyak bagian ramalan Jayabaya yang dianggap terlarang bukan karena isinya yang berbahaya, melainkan karena sifatnya yang mendalam. Ia membuka tabir tentang perjalanan bangsa, nasib manusia, bahkan pertarungan antara kegelapan dan cahaya di zaman yang tak menentu. Leluhur Jawa dulu percaya bahwa jika ramalan itu jatuh ke tangan orang yang salah, ia bisa dijadikan alat untuk menimbulkan ketakutan, memanipulasi masa depan, atau menyusun kekuasaan yang bersandar pada mitos. Karena itu, ramalan-ramalan tertentu disembunyikan dalam bentuk tembang-tembang kuno, suluk yang berlapis makna, atau dititipkan kepada para pujangga dan guru spiritual yang tak sembarang bicara. Sebab bagi mereka, inti dari ramalan bukanlah mengetahui masa depan, melainkan memahami diri, menjaga keseimbangan batin, serta melihat dunia lewat mata yang jernih. Kini, banyak bagian ramalan yang perlahan terkuak kembali. Ada yang membacanya sebagai sejarah, ada yang menjadikannya renungan, ada pula yang mencarinya demi sensasi. Tapi sesungguhnya, ramalan Jayabaya hanyalah peta. Ia tidak memaksa manusia berjalan ke arah tertentu. Ia hanya menunjukkan apa yang mungkin terjadi jika manusia kehilangan arah, tersesat oleh hawa nafsu, atau lupa daratan karena kemajuan dunia. Dalam penutup perjalanan panjang ini, satu pesan Jayabaya tetap relevan hingga sekarang. Zaman edan yen ora eling, bakal kelangan di zaman hila. Siapapun yang lupa diriakan, hilang. Ramalan Jayabaya tidak pernah berniat menakut-nakuti. Ia mengajarkan manusia agar tidak hanyut dalam gemerlap dunia. Tetap eling, tetap waspada, dan tetap memegang nilai kebenaran. Di era globalisasi yang berubah begitu cepat, pesan itu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bukan tentang menunggu satrio piningit, bukan tentang menanti runtuhnya suatu kekuasaan, dan bukan pula tentang mencari pertanda kiamat. Yang terpenting adalah bagaimana manusia menjaga jati dirinya, budayanya, dan nilai kemanusiaannya agar tidak berkubang dalam kegelapan. Dan dengan itu, perjalanan episode demi episode tentang ramolan-ramolan terlarang Jayabaya yang menggetarkan Nusantara sampai pada akhirnya warisan itu tetap hidup, bukan di naskah kuno, bukan di tembang Jawa, bukan di ramalan-ramalan, melainkan di hati mereka yang masih mau belajar dari masa lalu.